Dan mungkin ini yang lu pada nggak dapetin, tapi menurut gue sangat gue dapetin. Apa? Kalau orang bilang kan ini kayak jadi, wah ini jadi kultis nih, jadi kayak apa? Tentang revolusioner dan lain-lain. Ini perang dua kultis tau sebenarnya. Pertama kali gue ngeliat posternya gue kayak ini film action. Emang film action? Enggak. Sampai ditilang pun dia masih joget. Iya masih joget. Iya. Joget. Gila. Skill parah nih, Skill parah nih, sensi. Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu. Kok kita bertiga nih tumben nih? Ini Ya udah, gua keluar match biar apa berdua. ya? Jangan dong, jangan Mau nanya, dong, jangan dong. ini match apa ini? Kenapa Iya, bertiga? kenapa kita ngomong bertiga dan kenapa ini bukan anime? Jadi ini gara-gara lu semua penonton emang jange. Happy banget si bangsat. Lihat tuh komen-komennya. Oh iya. Hasan kapan review? Ya. Kapan review film? Gua udah review kok di Ditunggu Instagram gua. konten apa? Cineville. Cineville clean sound segala macam. Udah, gua udah Enggak, ini review. cuman buat lu. Gua kasih makan ego lu pada Ya. aja nih. Lu rasain kalau Hasan nge-review. Awas lu nggak rame, pokoknya udah. Ya udah berarti bungkus Iya, ya iya. kalau Iya iyalah. Buang-buang Karena resource, bagus. buang-buang energi kan. Enggak, kalian yang buktiin lah kira-kira dilanjutin apa enggak Ya, nih. kan. Iya, Ya. yang menonton video ini tentunya. Iya, jadi gimana? Menurut lu dari awal feeling lu dipercaya untuk ngomongin film gimana? sebenarnya pressure ya, tapi karena mungkin yapingan gue kemarin sama Bang Timo oke dan mereka suka, gue lumayan wah berarti yapingan gue benar nih. Seenggaknya orang-orang kayak ngeliat kayak wah punya akal juga Punya nih akal orang untuk gitu. mengerti film gitu. Mengerti film. Lu pada emang tukang bully Iya, sebenarnya lu pada nih. Ya. Gak apa-apa, ini acara tercipta gara-gara lu. Ya, Ya. awas aja nih ya. Oke, langsung aja kita bertiga kemarin baru aja nonton sebuah film yang gua nggak nonton trailernya, Sama tapi aku juga nggak Gua nonton. nggak nonton Ya. juga. sangat-sangat rame lah teman-teman gue yang quote and quote penonton film banget Ya. gitu. Nge-storyin Rekomenin. 10/10 dan lain-lain. Itu judul filmnya apa, San? One battle after another. Yes. Pertama kali gue ngeliat posternya gue kayak ini film action. Emang film action? Enggak, menurut gue ini film komedi sama drama. Enggak, ini bukan. Berarti gue tuh mikir, lu lihat posternya. Kalau lu lihat posternya tuh mirip film-film action Wild West yang koboi-koboyan yang ada di Texas gitu. Benar-benar setuju. Gue mikir kayak, ini pasti kayak Berantem-berantem. apa Seven apa lupa gue namanya. Seven Up. Ada tentang koboi-koboyan gitu. Oh, iya. Ternyata enggak. Gue kira, nah, apalagi di menit-menit awalnya memang udah kerasa action kan, rebellion Oh, iya, mereka rebellion. tuh. Ini kan pembahasan soal apa? Imigran. Imigran ilegal dan lain-lain. Gue kira udah actionnya tiba-tiba, ngakak-ngakak gue anjing. Kalau lu gimana, Dik? Menurut lu? Apa nih menurut gua? Ya. Film ini. Pas pertama kali lu nonton atau Pertama apa? kali nonton, gue ngeliat lah. jujur gue gak expect yang gimana-gimana. Ya. Gue pikir di awal-awal itu cuma kayak sebuah sequence yang ngasih tahu ke kita temanya imigran. Kedepannya bakal, gue udah kedepannya bakal boring nih, bakal ngobrol-ngobrol. Bakal ceramahin. ceramahin. Mana yang baik, mana yang buruk. Iya, padahal enggak. Ternyata enggak. Ternyata kacau men. Ternyata gue ini hooknya lama juga nih sampai akhir. Ya. Yang sangat gue suka Ya, adalah kalau ini menurut bener bukan film action. Bukan film action kalau menurut gue bukan film. Tapi menurut gue emang ini adalah sebuah apa ya? Kalau gue malah ngeliatnya jadi kayak plotnya ini adalah tentang seorang agen penting atau milisi iya, penting iya. atau Revolusioner. Revolusioner. yang emang udah terlatih bahkan top tiernya pada saat itu. Belum pensiun tapi terlalu tumpul gitu karena nggak diasah lagi skillnya. Karena kecanduan, anjing. Iya, narkoboy gitu. Meanwhile, musuh lama dia yang 16 tahun yang lalu Iya. datang lagi. Oh iya oke. masih prima Iya, anjing. Yang masih full Silok set. jauh, ya. Yang makin punya power, makin Iya. punya kekuatan. Tapi dia mesti ngadepin itu semua Iya. dengan teknologi lama. Lupa kode. Gak bisa lari cepat lagi. Bodoh banget ini. Lompat-lompat Goblok ini. sih, goblok sih, aku Bingung paham. ngapa-ngapain gitu. Tapi sebenarnya gue baca sinopsisnya pertama sebelum nonton, gue kira emang bener-bener sinopsis yang ditulis tuh emang film action. Musuh lama lu di 16 tahun ke belakang datang lagi untuk mencari itu sinopsis film action banget ya, anjir. untuk menculik anak lu. Itu dan lu mencoba untuk mencari anak lu dan lain-lain itu gitu sinopsisnya. Iya, Dan menurut gue action Sinopsisnya banget. salah, sinopsisnya harusnya adalah yaitu seorang revolusioner Iya, yang yang dulu udah jago banget, tapi nganggur. 16 tahun gak pernah dilatih lagi skillnya. Musuh besarnya balik lagi. Udah, ya. Itu menurut gua sangat-sangat lebih cocok dan Iya, gua sangat bersyukur sama diri gua sendiri. Gua tidak lihat trailer, tidak ini, jadi gua Iya, kayak benar. udah tutup mata aja lah, gue pengen nonton. Kita nonton kan bertiga bareng-bareng dan buat gue sangat-sangat memberikan gue sebuah ini loh. Kadang tuh kalau nonton film tuh kayak ngerti gak sih? Gue bilangnya bagaimana ya? Gitunya tuh udah rutin jadi loh. Udah ketebak. Oh, Iya, itu pasti iya, gini. iya. Ini Kata pasti ketebak tuh jadi kayak sesuatu yang merendahkan, tapi enggak, tapi emang formula yang emang main aman, ngerti gak lo? Gue bilangnya itu formula main aman. Nah di sini mereka berusaha untuk
ngancurin itu. Iya, Mereka coba ngacak-ngacak. sama sekali gak ada main aman di sini menurut gue. Iya, bahkan banyak banget hal-hal yang ngebuat gue itu jadi kayak bingung ini film mau dibawa kemana tapi gue tetap ikutin. Ngerti gak lo? Iya, setuju. Kan di mana lu kayak bener, di film ngalor ngidul nih kemana-mana Iya. kayak To Be Hero X gitu sampai akhirnya gue capek gitu kan. Iya. Nah kalau di sini ini bener-bener ngalor ngidul tapi tetap kita pengen ikutin karena saking kuatnya si Leonardo DiCaprio sih. Ya, DiCaprio di sini bukan jadi cuman film ini ada DiCaprio loh. Iya. Gak Tapi kasih nonton. Tapi di sini ditunjukin banget skill actingnya anjir, sangat luar biasa. Yang dia mama di phone di telepon phone booth karena lupa iya, itu. itu. Anjing. Lu bayangin lu panik ya malah habis di bobol terus lu harus nge-crawling. Iya. Ini kena asap Kasar panik. mata. Iya. Tapi tetap menegangkan. Tetap menanggangan. Kita tetap khawatir kalau Iya. karakter ini kenapa-napa karena ini bukan film komedi gitu Iya. kan. Apa yang terjadi konsekuensinya bener-bener kena Iya, gitu loh. bisa jadi. Bener, gue setuju. Lucunya bukan karena emang genre kayak komedi, Iya. tapi karena emang si Leonardo DiCaprio-nya apa Ironic. teler, Iya. Kan goblok. Iya, teler, dia bukan teler. komedi secara sengaja anjing. Iya. Iya, bener. Dan siapa sih nama yang jadi Lojaknya? Simon Pin. Iya. Oh, itu Simon Pin, pemeran si si- Lojak si ini si Wah itu kayak Kapten dan Jack sekarang banget aja Iya, dia. Jack Wah banget. gila, udah tua Jalan gitu. itu. Jujur dibanding Leonardo ya, dia lebih stole the show menurut gua. Sangat-sangat karena actingnya dia bener-bener nunjukin tipikal tentara Amerika yang veteran yang emang udah cranky parah gitu. Oh, iya, nggak sih? iya, Cara iya. jalan, terus kayak gitu tau gak sih? Oh, iya, Micro iya. expression dia, itu persis banget terus gaya ngomongnya gitu. Ya, benar. Gaya duduknya, postur tubuhnya. Apalagi pas soy feeling dia itu dia kelihatan paniknya kan gitu. Iya gitu loh. Apa cranky-annya benar-benar Cranky-annya, anxiety tentara itu benar-benar yang asik banget sih buat gue ngikutin dia dan bagaimana cara pola berpikir dia gitu dan dilemanya dia. Dan mungkin ini yang lu pada nggak dapetin tapi menurut gue sangat gue dapetin. Apa? Kalau orang bilang kan ini kayak jadi wah ini jadi kultis nih jadi kayak Iya. apa tentang revolusioner dan lain. Ini perang dua kultis tahu sebenarnya. Orang dua kultis antara. Dan- Iya kan ada satu lagi tuh yang. Oh iya si ini si namanya siapa sih? Santa- Perfect. Something. Christmas Adventure, Oh, Santa ya. Adventure, Santa something. Adventure. Iya, ya. Christmas Adventure. Christmas Adventure Adventure ya? Iya. Ya. Dan itu sebenarnya kan di reveal juga gitu. Jadi kayak perang dua kubu tapi ini orang nih berada di tengah-tengahnya kalau gua. Mereka semua tuh berada di tengah-tengahnya karena mereka semua juga nggak terlalu ini. Tapi bagian dari ini, ngerti gak lo? Iya. Mereka kan orang-orang Iya, sentris iya. yang dipaksa ke kiri atau ke kanan. Kayak sesimpel si Lok Jawanya kan sampai ngomong gitu. Do you love her gitu? Iya. Because I love her. I love black woman. Iya. Gila Itu kayak anjing. Dan Itu takut aja apa orang aja. Di orang HP kan gitu kan. Sebenarnya awal-awal gue agak gak suka ya. Tapi, sama. Tapi ya udahlah ya. Itu adalah pertama-tama kita dikasih muka. Teng si cewek. Oh iya. Gue agak kaget nih. Soalnya muka dia six pack banget men. Six pack. Si ini si siapa namanya? Oh. Si emaknya. Si emaknya si Iya. Petsy Iya, itu. iya, segala iya, macam. Ya nama jalan lah kayaknya itu namanya. Nama jalan banget nih. Kayak nama kota bener. Gitu. Jadi kayak menurut gue tuh dia menurut gue suka banget. Ini spoiler ya lagi-lagi yang udah dia nggak jadi tiba-tiba hero yang datang di akhir gitu loh menyelamatkan. Betul. Itu kalau nggak gue Betul. bakal jadi kayak Betul. Ya udah. ya gue gak bilang itu jelek. Gue gak bilang itu jelek. Tapi kayak ya balik ke formula Iya, gitu. kalau Itu jadi bakal liat tahun parah Iya, aja. dia jadi tetap still missing. Iya udah missing aja udah. Gue udah gini, please jangan balik anjing. Jangan anjing. Tiba-tiba jangan balik. Dan gue juga suka banget bagaimana formula yang tadi gue sempat singgung kan. Formula-formula yang biasa gitu. Kayak misalnya kalau misalnya formula biasa nih. Kalau misalnya udah di tengah-tengah tegang kayak gini nih. Biasa tuh dibikin santai. Dibikin dialog Chilling. antar karakter. Iya. Iya. Anak ke bapak ke ini segala macam. Ini enggak anjing. Ada, cuman cepet gue suka. Yaitu adalah si tante si ini yang nyelamatin anaknya pertama. Iya. Kan biasanya kan apakah mamaku Rats pengkhianat? Pengkhianat ya. Kalau orang kan gini, so long time ago gitu atau kayak Iya, back oh then. iya. Kita flashback. Iya, flashback, Iya, biar kita napas, biar kita istirahat, napas, biar kita iya, napas. iya. Enggak dibilang, Iya. ya she kinda. Iya sih. Jadi kita dikasih napas. Iya. Tapi kayak lagi-lagi Kita cuma kayak ya dikit udah, aja. udah jawabannya itu doang. Terus habis itu udah diri tentara. Iya. Dan scene itu juga bagus menurut gua. Sunyi, si tantenya keluar, buka pintunya nggak tutup kan. Iya. Kita bisa lihat ada tentara. Ada tentara Datang lewat. anjing itu keren bagus. banget. Itu detail yang Wah, keren banget itu. Keren banget. Gua kayak anjir keren banget. campur aduk Wah. banget anjir. Ada yang bilang tema keluarga iya. Iya. Tema keluarga, yes. Kultis iya. Kultis, iya. yes. Dan gue tadi khawatir sebenarnya bahwa ini akan jadi ya tadi gue bilang apa yang lu bilang film ceramah bahwa imigran bagus, konservatif tidak bagus gitu. Iya. Hidup kiri gitu. Iya, soalnya film-film action emang awalnya seperti kayak gitu. Kayak Iya. action banyak, di tengah-tengah malah ceramah. Iya baik, Iya. kamu jadi orang baik, kamu harus gini segala macam. Tapi sebenarnya endingnya nggak Mereka konklusi. nggak give a fuck sama itu men. Iya, mereka- Endingnya adalah tentang bagaimana ini keluarga
dan bagaimana si Lockjaw ini tata ininya. berusaha untuk mengejar kebenaran ini anak siapa gitu, saking dia ininya sama ketakutannya. Si Cultis itu dan Black Woman itu. Jadi di tengah-tengah pun mereka juga mempertanyakan, akan akhirnya kayak sesimpel si Leonardo DiCaprio, si Bob ini tuh kayak mempertanyakan pergerakan dia tuh kayak bukan lagi, ngerti gak sih kan biasanya orang mempertanyakan kita pergerakannya suci nggak apa nggak. Dia nggak ngomongin itu lagi, ngerti gak lo? Dia ngomongin gimana cara gue survive. Bener. Ini survive gue gimana gitu loh. Terus contoh balik lagi ke si ininya siapa si Lockjaw gitu kan. Dia kan juga dilemanya udah jelas gitu kan. Gue suka Black Woman tapi gue mau masuk join Cultisnya Christmas. Iya. Dan kalau gue ketahuan anak gue dia, gue gak bakal bisa masuk kultis itu. Dan keduanya pun juga apa ya, punya semacam ini loh apa kayak internal struggle, bukan internal struggle, apa kayak internalnya pun juga konflik gitu sih. Si Christmasnya juga ada konflik dalamnya. Di yang para revolusionis ini Friends 75 juga konflik juga gitu. Ya konflik. Pada ujungnya konflik juga karena si leadernya si emaknya si istrinya si Bob ini ngecepuin gitu kan. Jadi ya itu jadi background yang udah ada aja. Yang inti dari cerita adalah si Bob yang gue sih sumpah dari cerita adalah Bob yang tumpul tiba-tiba gitu. Tapi 16 tahun lawannya balik lagi. Sama parnoan si Bob dan itu. Parnoan parah gitu. Gak boleh punya HP dan lain-lain. Oh ada adegan yang menurut gue penggambarannya mungkin buat orang biasanya tapi buat gue tuh bener-bener komedi tapi juga bagus dalam cerita. Apa? Waktu si Bob ngeker dan nembak. Iya, gak kena kan, gede ya. Kalau di film-film kan pasti lagi-lagi ini gak formula yang salah, melainkan formula yang standar. Biasanya kan dibikin tanda tanya, apakah kena atau enggak. Ini masuk mobil si Lockjaw-nya. Udah kayak gak usah ganya lagi udah pasti gak kena gitu. Dan gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Oh iya. Anaknya juga biasa aja gitu. Saking udah tahu ini udah tumpul banget orang percuma gak bisa ngapa-ngapain lu gitu. Lagi si Bobnya itu bukan mercenaries tembak, dia kan teknikal. Even though kayak gitu dia udah otaknya kena narkoboy, badannya kena alkohol ya mau dia mau gimana lagi? Udah Gak bisa tahan badannya. Dan gue juga suka satu detail nunjukin mereka tuh emang not in a good economy si Bob. Karena dia sampai pakai gunting buat ngerokok lah. Iya gitu. Enggak, dikit ya kan. Untuk sampai habis-habisnya. Oh iya. Itu. Tapi ada ini lagi yang sangat-sangat menarik dan mungkin lu pada lupa. Yaitu adalah bad cop good cop tapi atau buddy movie gitu loh. Si Sensei sama sama Bob. Senseinya kalem banget. Di entire tapi kita tetap dapat si Bob yang chaotic gitu loh. Iya, itu seru banget aja. Tapi dia bener-bener ngelit. Bener-bener pakai bahasa Spanyol gitu, bahasa Meksiko gitu. Famos. Masih bisa ngasih minum si Bob kan. Ya, santai dulu. Si Bob sambil nyari ini jam berapa. Jawabannya Jawabannya apa ya? Sampai ditilang pun dia masih joget. Iya masih joget. Chill parah nih. Ocean Wave. Anjir terus kayak kayak ini apa yang paling ini juga tuh waktu scene suruh kabur, kamu kabur sama dia gitu kan. Oh yang di atas. Itu tolol sih. Iya. Maksudnya kan biasanya kan kalau lagi-lagi formula di film-film biasanya kan dibikin kayak adegan lebaynya atau adegan apa. Ini kayak temponya masih segitu. Chaotic banget. Kayak udah masih buru-buru terus kayak orang kita udah lihat mereka lompat kita kan kayak gini kabur nih gitu. Formulanya biasanya slow motionin atau dibikin kayak tiba-tiba ada tank gitu, ada close dia pegangannya jatuh atau apa. Jadi kayak ada intensitas yang dibangun bahwa dia bakal gagal atau dalam stake yang sangat besar dan dia bakal bahaya gitu. Setuju. Ini enggak. Lompat 1, lompat 2, lompat 3 udah jeblok aja. Gagal jatuh. Dan pas jeblos dia kayak ini bakal kabur. Dia bakal kabur. Dan gue kira yang Taiza tuh si Lockjaw kan. Karena polisi lokal itu. Iya karena deket-deketnya juga situ. Si Lockjaw deket-deket situ juga. Pas saat itu cuma masuk penjara abis itu ditangkap. Lu bebas gitu. Iya dibebasin sama temennya Sensei. Sumpah gue pengen satu adegan itu terjadi tapi gak terjadi. Kan dia kan nanya jam. Ini jam berapa? What time is it? Terus si Sensei itu jawab 8.15 kalau gak salah atau 8.20. Oh iya. Gitu. Nah gue pikir tuh dia tahu kodenya. Ternyata enggak, dia ngomong jam sama jam beneran anjing, jam sekarang. Yang gue pikir kan coba panggil supervisor lu gitu. Gue tuh pengen banget dan lagi-lagi ekspektasi gue udah hancur. Ketok pintu kan. Gue pikir tuh handphonenya dikasih. Kalau dia tuh ternyata sekarang
superiornya tuh dia. Sensei. Dan itu supaya ekspektasi kita dihancurin lagi aja. Gue sebel banget di situ. Tapi jadi nikmat gitu loh. Jadi kayak bener-bener anjing ini chaos banget gitu loh. Ternyata emang bukan siapa-siapa. Ini film chaos tapi chaos banget anjir. Iya keren banget sama Paul Anderson nih. Ada direkturnya. Paul itu udah lama gak direct loh. Iya dan yang bener-bener pecah tuh sekarang. Iya. Bener-bener bagus banget dia cara direct. Dan gue suka banget juga kayak bener-bener orang-orang banyak yang gue lihat review-review tuh kayak mereka gak sukanya terlalu chaotic gitu. Ya. Wah. Somehow gue malah Gue menikmati yang seperti ini justru. Bukan kan nilai jualnya chaotic kan ini. Ada juga yang bilang kayak ini menurut gue yang gue suka gitu. Tapi mungkin orang pada gak nyadar. Pada bilang kan kayak gak terima yang siapa si Indiannya yang red. Yang dikatain red. Yang karena Indian kulit merah gitu. Nyelamat tiba-tiba change of heart. Nyelamatin si anaknya. Anaknya Bob. Itu karena dia emang gak suka. Iya maksudnya tapi menurut orang-orang tuh kayak Deus Ex Machina banget, tiba-tiba banget gitu. Oh, tapi kan emang karena dia nggak mau ini anak kecil apa? Gue paham. Dia udah ngarin dialog itu kalau gue nggak, I don't fuck with kids gitu. Iya, nggak menyakiti anak kecil. Tapi kan kata dia kan selama dianterin dong mau gitu kan. Tapi ya, menurut gue itu emang Deus Ex Machina. Iya. Tapi buat gue adalah Deus Ex Machina untuk menjaga balancing antara kubu kiri dan kubu kanan. Iya. Tahu nggak maksudnya gimana kubu-kubuan itu? Ada snitch, ada rats. Ada traitor di kubu Christmas. Ya. Lu lupa di kubu kiri juga ada traitor. Walaupun bukan bagian dari kubu tapi part of the... Oh iya itu pemimpinnya. Pemimpin lagi. Bukan. Itu emang udah jadi plot. Tapi ini emang bener-bener buat balancing. Maksudnya teman-teman di sini juga seloyal-loyalnya mereka akan membelot juga dan nunjukin bahwa ya itu buat nunjukin bahwa ini kubu-kubuan ini udah karena oh iya si ini yang si non-binary. Si non-binary ngasih nomor telepon Hello Kitty. Oh iya. Temen-temennya semuanya udah loyal nggak mau ngasih tahu. Dia cabut. Oh iya. Gue inget ada si menurut gue itu bagus banget untuk sebuah storytelling. Jadi nunjukin bahwa emang both side gak bisa loyal. Dan emang sekeotik ini kalau lu mentokin kiri dan mentokin kanan, ngerti gak sih? Iya. But what's matter is your family. Itu loh. Dan gue juga suka bounty hunter-nya itu dibikin mati juga daripada kan endingnya si bounty hunter-nya ya mati juga. Mati. Dibanding kayak ayo kita pergi dari sini, ayo. Jadi ada konsekuensi juga kan dari apa ini lu dan tindakan lu. Ya memang terlalu cowboy sih menurut gue. Tiba-tiba ada gue setuju terlalu cowboynya gitu loh. Oh, dengan kejar-kejaran juga sangat luar biasa. Iya. Yang mana? Yang semuanya lah, yang mobil. Yang mobil. Itu favorit gue. Kenapa itu favorit gue? Karena itu kan jalan gitu mulu tuh. Gue selalu dibuat penasaran dan sekaligus tegang. Suspense-nya nggak habis-habis gue dibuat ditarik mulu gitu. Gimana? Kayak perasaan gue tuh kayak ini bentar lagi nih. Oh iya. Gak jadi. Oh dikit lagi nih. Oh satu lagi. Terus kan bergantian kan si Leonardo, si Hunter sama si Willa kan. Sama si Santa juga jadi kan. Terus gitu. Gak beres-beres gitu. Ini kapan beresnya? Akhirnya si Willa berhenti set. Gue suka banget. Tahu gue punya penjelasan yang lebih baik daripada itu, Dik. Ya. Lu sadar gak kalau film kejar-kejaran mobil sekarang biasa tuh kamera GoPro ditaro. Oh iya. Yang mobil di situ nggak ada. Ya sama sekali itu ada cuman nggak sebanyak itu. Kayak benar-benar biasa spion dong sama spion atas. Ya, itu cuman main skat ini doang karakter yang lagi nyetir tek. Tahu nggak apa yang dibuat di situ dan yang gue rasain banget? Apa? Kita kayak kabur bareng mereka. Kalau di Fast and Furious itu kita kayak di pinggir jalan. Ngeliatin orang balapan. Iya. Di situ kita kabur bareng mereka. Kita di mobilnya. Kita di belakang mobil. Maksudnya kita diliatin jalan yang naik turunnya itu loh. Anjing itu. Itu keren banget dan gue suka banget siapa namanya direktur? Paul Thomas Anderson. Memanfaatkan jalan yang udah jadi itu untuk mainin emosi kita. Jadi itu keren banget, men. Gila tuh gue suka banget di situ. Sama nilai plus gue adalah lock jauhnya ternyata belum mati abis itu. Dia datang. Gitu. Walau pada ujungnya kacau. Tapi tetap kerengkiannya tetap jalan. Masih ada gitu. Jalannya tetap gitu. Udah akan itu keren banget sih. Itu kan sih. Itu keren. Sampai ini juga yang buat gue sangat-sangat intens biasanya kalau di adegan-adegan lagi-lagi gue demen sama bagaimana mereka memformulakan ini semua adalah juga di musik. Iya. Karena kan kalau misalnya musik-musik intens itu kan kayak dibikinnya terlalu gejreng-gejreng berisik gitu loh kayak BGM sinematik gitu loh, atau kasih BGM trailer sinematik kan gitu kan, dueng gitu segala macam. Ya itu oke. Ini kayak tek gitu kan sih? Iya. Kayak ya yang bikin kita jadi annoying gitu kayak. Dan malah gue lebih
kedengarannya sama engine mobilnya daripada musiknya. Daripada musiknya. Jadi annoying dia di ujung, tapi emang mesti ada annoying Mesti ini ada karena emang annoyingnya. untuk menggambarkan annoying ini kejar-kejaran ini gitu. Kejar-kejarannya. Terlalu realistik, terlalu bener-bener terjadi bisa gitu. Mobilnya lambat juga. Mobilnya kan lambat sih. juga Bob. sebenarnya. Gak jalan-jalan lu gitu. Jadi luar biasa banget sih. Iya, dan gue juga bikin tense tuh pas mobil bounty hunter-nya sama mobilnya Bob itu lawanan itu kayak itu loh anak lu situ bro, ayolah. Terus dia masih fokus sama mobilnya si Lockjaw. Tapi kalau tiba-tiba Leonardo muter balik gitu dia usah. Itu dia semakin nah, apa Nah, gitu. itu Bodoh banget. gue udah bilang lagi formulanya biasanya jadi kayak family power kan. Iya, Saya merasakan. Saya merasakan tiba terbalik gitu. Enggak kan lagi dia realistis bro. Realistis bro. sama ini sih bagaimana mereka menjelaskan organisasi Friends 75 ini buat gue sih keren. Sebagai world building, gue emang orang yang suka banget sama world building dunia fantasi ya. Kan ngujungin Friends 75 bagaimana pergerakannya, ada kode-kode rahasianya, Iya. ada hierarkinya, ada alat yang Ya, Bener-bener buat, gitu. tracking, Jadi nggak ya. cuma perkumpulan yang menebankan nama revolusi yang kayak kontak HP selesai gitu, tapi ada kode Iya, rahasia. ada iya, kode rahasia. kayak kayak buka laptop hacking deh, Hacking, beres, ada gitu. teng. Enggak, ini benar-benar menurut gue realistis, bukan realistis ya, lebih kepada world building yang lebih menarik daripada tahu-tahu semuanya hacking, sign, Iya, semuanya nyambung. dan jago atletik, jago tembak gitu loh. Dan itu pun masih dibawa sampai ending. Even Iya. si anaknya yang udah hasil tahu soal Itu bapaknya tetap minta kodenya. Itu yang jadi pesan ininya tentang family-nya, tau gak sih? Family-nya, Bahwa apa? kode itu semua gak penting kalau akhirnya Kalau itu adalah bapaknya, iya. Ya kan? Even though nanti tetap jadi resisten atau apa, tapi kan ya, sih kode itu panjang banget tuh. Iya, Brand Ya, apa son doesn't want apa gitu lah Iya, ini itu gitu. panjang banget. Dan di situ malah jadi momen puncak si anaknya gak sih? Waktu yang si itunya anaknya Si tuh akhirnya jadi Fragile, ya. full fledged resistant di situ tuh. Ya. Ya. Karena dia udah pasti kesel banget sama kayak, aduh gue dirasi sini dikejar-kejar ini, apa segala macam pasti. Ya, Terus ya bener. dia malah setiap ini kan di situ kan biasanya kan pasti kayak ada final battle Iya. tentang ini, tapi dia malah balik ke unsur resistennya. Di situ kasih kode. Dia nggak jawab, dar. Dan gue sukanya di situ kan biasanya film action gue kayak set sambil begini terus bapaknya datang. Iya, bapaknya datang nyelamatin. Iya, nyelamatin. Enggak, bapaknya lagi-lagi menjadi sosok tidak berguna. Tidak berguna. Itu enak banget gue lihatnya. Udah di ending Iya, aja, bener-bener. di ending aja masih hampir kebunuh kan bapaknya sama dia. Iya. Kalau dia tiba-tiba lupa sama kodenya, mati. Mati itu ending. Enggak, bapaknya nggak jawab anjir. Nggak jawab, dia cuma- dia jawab ya? Enggak. Awalnya nggak jawab. Iya, awalnya nggak jawab. Akhirnya jawab. Dia jawab. Karena bingung. Apa ya? Ya ini gua. Tapi tetap dipaksa pakai kodenya. Dipaksa untuk jawab. Dan eksekusi ke musuhnya ini si villainnya si kalau nggak salah namanya Fragile itu juga dia doang nggak kayak nggak dramatis what you matinya. say. Iya. Tinggal, Iya, dar mau udah hancur mati, dah beres. udah mati terus cabut tuh gitu itu kan gue suka. Wah gila apa itu Ini film. kan. Itu film bener-bener 3 jam ya kalau nggak salah ya? Iya 3 jam. Kalau nggak salah 3 jam. Iya. Kita nonton. Gue belum dapat momen gue kayak gitu loh. Belum. Kayak pas nonton tuh gue kayak malah ini apa ya? Iya. Selalu kepo dan Iya, benar-benar. si direktur emang bener-bener ngasih ekspektasi yang bikin kita gedek tau gak sih lu? Tapi enak gitu loh. Nonton ekspektasi sih. Iya. Patahnya gue suka sih. Patahnya gila sih itu. Gue kira Bener-bener. kan kalau di posternya Leonardo DiCaprio kan kayak kain gitu kayak. Iya, waktu kita nonton Gue trailer mikir itu. tuh kayak anjing ini The Revenant 2 nih jadinya. Terus tiba-tiba malah ke Sensei sambil panik. Gue butuh senjata tapi lu cuma punya nancak gitu lu coba tadi. Itu lucu banget. Curiga gua ada momen-momen yang dimana harusnya kita bisa bosen. Iya. Tapi dipatahin karena acting Leonardo yang bodoh. Iya benar. Ya itu Di film sama dia. acting narkoboy dan tukang mabuk Iya. ya dan tukang gelenya itu bener-bener nunjukin banget. Terus paranoidnya kan pas masuk tiba-tiba mobil lewat diguli gitu. Oh iya. Senseinya biasa aja gitu kayak masih ngobrol-ngobrol. Sensei. Enggak sensei itu sumpah sih bro, gue tuh the best momennya adalah ketika dia sama sensei all time itu selalu yang jadi sensei pasti koordinasi sama orang-orang. Ini apa baru keluar dari penjara langsung minta selfie. Hei ayo kita take selfie. Itu lucu banget anjing. Ini anjing dimanapun nyari colokan. Iya. Oh, bentar. Oh iya. Mau nyolok. Ayo kesana. Ayo jadi sini kamar gua. Lucu banget anjing. Kenalan ada colokan gak? Iya. Iya, ada colokan.
Iya itu benar-benar chaotic, ditumpuk dan gue sih indah ya nontonnya. Gue indah. Gue suka. Kita nonton kebetulan di bioskop yang screen gede jadi enak lah. Seru banget. Dan itu kalau nggak salah juga pakai layar yang lebar banget gitu loh. Dan itu tuh nge-shotnya juga pakai kamera apa gitu yang kayak jauh-jauh banget dan wide. kritik gue satu. Apa? Sebenarnya jujur ya kalau kalian sadar itu ada yang menurut gue terlalu aneh, yaitu adalah ketika di masa lalu lebih modern daripada di masa sekarang. Walaupun gue tahu itu nunjukin kemiskinan dan dia jauh di desa gitu ya. Tapi malah jadi kayak nggak terlalu malah kebalik gitu timelinenya. Yang bagaimana ya sorry? Yang bagian awal-awal mereka itu kayak udah lebih modern banget loh. Oh iya. Karena dia kayak seakan-akan pindah ke desa kan, ke country iya, tapi gitu. malah jadi gue sebagai penonton awal-awal agak sulit untuk menerima kalau itu 16 tahun kemudian. Iya. Kalau bukan karena ada sosok anaknya yang udah gede. Oh iya. Kalau masih berasa inilah ya Satu timeline ya. ya gitulah. Sama tetap Bob anjing sih. Iya Bob anjing sih. Oh, apa kamu menderita diabetik? Pertama kan namanya kan ini apa? Ray Parker ya apa sih? Bukan. Something Parker. Pete Parker. Ada diabetic. Nih gue butuh ini segala macam. Bob. Gue langsung. Are you diabetic? Itu dibantu jawab sama. Iya dibantu jawab. Terus juga. Iya, tapi apa maksudnya acting dia di situ? Bener-bener dongo. Begitu nama Samarana dipanggil, langsung nurut aja. Terus kabur rumah sakit ketemu lagi Mas Sensei. Minum dulu kita. Terus sama selfie, anjing tolong banget ngapain selfie sih. Itu Sensei bagus banget sih. Bener-bener Sensei sama ya mungkin emang tetap ya Leonardo DiCaprio bagus cuman Sensei sih. without dia bisa dapetin si Lock sama Sensei itu itu nggak bakal bisa se-perfect ini sih. Itu iya benar. Karena Sensei sih keren sih. Chill banget anjing Sensei bro. Itu chaotic banget anjing lu Otto kalau misalnya lu lihat tadi dia lagi cranky lagi paranoid dan segala macam banyak orang acting kan banyak orang. Iya. Iya bener. Apalagi kan pas ayo semuanya. Tapi si Sensei tuh lurus. Itu bener-bener kayak kontradiksi gitu loh. Dia chaotic gitu, dia kacau sendiri apa pikirannya. Yang satu kayak sungai. Iya, anaknya kemana, anakku kemana. Itu enak banget, anjir itu enak banget. Supaya itu kalau nontonin itu bener-bener kayak dinamiknya apa ya, hitam dan putih. Hitam dan putih. Iya. Itu luar biasa banget sih. Jadi ya, itu dia. Menurut gue ini rekomendasi untuk kalian yang emang demen sama film yang emang durasinya panjang. Ini durasinya 3 jam. Jadi mungkin di pertengahan lu bakal boring karena emang dialog, tapi it is benar-benar bagus untuk ditonton. Ini one of my favorite movies sih. God damn, oke. Kacau. Buat gua tonton ya. Kalau lu adalah yang pengen nyari experience berbeda pada saat nonton, gak film yang formulanya itu aja. Gak lagi bukan berarti salah ya, cuman gue suka film-film yang kayak gini berusaha untuk punya ada baru gitu loh, ngerti gak sih? Oh iya. Do something yang different lah. Oke. Dan berhasil. Karena itu taruhannya lebih besar daripada lu main aman. Tapi gue mau nambah satu. Apa? Ini gak bisa ditonton sama semua orang. Iya, betul. Sayang banget ini gak bisa ditonton sama semua orang. Apalagi yang retensi dan pemahamannya sangat-sangat buruk. Betul. Mohon maaf aja, bukan ngasih tahu kalau kalian bodoh, tapi gue nggak mau bilang ini slow burn, tapi kalau lu emang chaotic kalau kata gue. Gak siapa sama chaotic ini. Gak siapa ini kenapa juga susah nanti. Harus inilah. Harus cepat mengumpulkan puzzle-nya kayak Isagi Yoichi. Dan ya itulah dia Waktu Indonesia Wibu. Movie, geek atau apapun ya. Ya dunia geek, ya bebas lah. Work in progress lah jadi. Ya kita komen di bawah lah lu mau apa dan komen di bawah kira-kira kita pertahankan show ini apa langsung bungkus aja satu episode ya. Kayak udah ya pingnya males. Karena lu pada terlalu bercandain Hasan. King Hasan bikin film. Nih lu lihat nih review film dia tuh. Kalau emang mau lihat review film gue sendiri ya di Instagram gue bro. Betul. Dan kalau misalnya mau show ini terus bertahan, komen, like dan komen King Hasan please film lain. Iya gitu. Apa? Atau rekomendasi kita nonton. Apa? Kira-kira apa rekomendasi lu? Karena ini buat yang nggak tahu formatnya adalah kita ini kalau review itu bukan nonton sendiri-sendiri. Kita bertiga jalan ke bioskop. Nobar. Hari itu juga kalau bisa. Akan langsung kumpul di sini dan akan review. Jadi konsepnya selalu kayak begitu. Oh next time mungkin kita rekam perjalanan kita buat bukti kita nonton bertiga ya. Oh boleh sih. Kita nggak ada sih ya. Buat B-shot. Maksudnya buat B-shot buat tunjukin. Kita legit nonton. Oke. Thank you semua yang udah nontonin. Saya Enolog Jawa pamit undur diri. Saya Hasan Bob undur diri. Saya Dika. Siapa itu nama sensenya? Jungle Pussy ada yang cewek. Anjing. Jungle Pussy ada. Saya Dika. Sensei. Sang Christmas Adventure undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.